Kota Gede, kota tua yang terletak sekitar 10 km ke arah tenggara dari pusat kota Yogyakarta ini merupakan jembatan penghubung tradisi Hindu dan Islam. Mataram yang merupakan asal-usul dari dua kesultanan terbesar Indonesia, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Masyarakat Kota Gede mayoritas memeluk agama Islam. Mata pencaharian utama mereka adalah sebagai pembuat dan penjual kerajinan tangan dari perak. Pada tahun 1577, Kerajaan Mataram Kota Gede didirikan oleh Ki Gede Pemanahan. Lokasinya berada tepat di hutan Mentaok atau disebut Alas Mentaok. Setelah beliau meninggal tahun 1583, tahta kerajaan jatuh di tangan Panembahan Senopati. Nama Kota Gede berarti daerah kependudukan. Sebutan Kota Gede terus berkembang di masyarakat, terlebih lagi dikarenakan anak dari Ki Gede Pemanahan, yakni Panembahan Senopati, mendirikan pasar di sebelah selatan kota yang dinamakan Pasar Gede. Keramaian pasar ini terkenal sampai keluar daerah. Bahkan tempat ini sering disingkat oleh masyarakat menjadi Sar Gede. Pada masa kekuasaan Panembahan Senopati, beliau melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Pajang untuk memerdekakan Kerajaan Mataram Islam. Sebelum ia wafat di tahun 1601, Panembahan Senopati telah meluaskan kekuasaan Kerajaan Mataram Islam hingga ke Ponorogo, Pasuruan, Kediri, Surabaya, dan Madiun. Setelah Panembahan Senopati meninggal dunia, penerus selanjutnya dari Kerajaan Mataram Islam adalah Prabu Hanyokroowati. Masa kejayaannya berakhir ketika beliau meninggal pada tahun 1613 saat berburu di hutan Krapyak. Tahta kerajaan lalu diteruskan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang kemudian memajukan Kerajaan Mataram Islam hingga mencakup seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Banten dan Batavia. Kota Gede adalah kota kerajaan pertama dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Daerah ini memiliki kekhasan tata letak dari kota-kota kuno di Pulau Jawa yang menganut budaya Islam. Sisa bangunan peninggalan Kerajaan Mataram berupa gapura yang menjadi gerbang bagi sebuah bangunan masjid besar di Kota Gede, serta beberapa pintu berbentuk gapura yang menghubungkan masjid dengan area rumah penduduk di sekitarnya. Masjid Mataram dibangun pada saat agama Islam mulai masuk ke Kota Gede. Walaupun bentuk bangunan masjid sudah mengalami renovasi, namun fungsinya masih sama seperti dahulu. Arsitektur masjid merupakan bangunan Jawa yang berbentuk limasan. Kekhasan dari bentuk ini terlihat pada atapnya, yang berbentuk limas bersusun tiga, serta ruangan yang terbagi dua, menjadi ruang utama dan serambi. Di depan masjid terdapat parit dengan jembatan terbuat dari kayu-kayu kecil. Dahulu, parit ini merupakan sumber air untuk air wudhu masjid. Sedikit pengetahuan yang saya terima dari orang-orang tua kita, ya Pak, masjid ini katanya tertua di Jogja dan Solo. Sebab masjid ini kepunyaan Panembahan Senopati yang menurunkan raja-raja di Solo dan Jogja. Nah, yang sangat terkenal itu adalah putra dari Panembahan Senopati ini yang bernamakan Sultan Agung. Sultan Agung ini yang paling berhasil melebarkan sayap agama, tapi sayangnya ya,
pada zaman penjajahan Sultan Agung itu semua sejarahnya dihapus oleh Belanda. Di antaranya kerajaan di Pleret itu dihapus, diganti dengan pabrik gula. Semua tempat-tempat ini dihapus oleh Belanda. Karena Belanda khawatir kalau Sultan Agung ini akan menyingkirkan kekuasaannya di Indonesia ini. Jadi Sultan Agung memanglah salah satu kerajaan Islam yang paling terkenal di Indonesia ini. Pada masa kejayaan Sultan Agung, beliau dikenal paling giat menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, beliau mendirikan sebuah masjid yang memadukan arsitektur budaya Islam dan budaya Jawa. Masjid ini terletak di selatan Pasar Kota Gede, tepatnya di Kelurahan Jagalan. Hal lain yang dilakukan oleh Sultan Agung berkaitan dengan agama Islam, yaitu menetapkan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara kalender Saka dengan penanggalan Islam Hijriyah. Sampai saat ini, kalender Jawa tersebut masih digunakan masyarakat Jawa pada umumnya. Tak jauh dari masjid, dapat kita lihat pohon beringin besar yang disebut oleh masyarakat Wringin Sepuh. Wringin berasal dari nama pohon beringin. Dan sepuh merupakan kata Jawa yang berarti tua. Pastinya pohon ini telah ada sejak lama. Melihat ukurannya yang sangat besar dan rindang. Masalah pohon beringin itu menurut sejarah atau buku sejarah di makam sini itu sekitar 400 atau sampai 500 tahun. Itu adalah tanaman Kanjeng Sunan Kalijaga waktu dia menyebarkan agama Islam di Jogja, di Mataram, sebelum Mataram. Kemudian mitos yang ada di sini itu daun dan sulur atau oyotnya, kalau bahasa Jawa itu bisa untuk bekal atau keselamatan masyarakat yang membawanya. Konon, pohon ini dipercaya oleh masyarakat dapat memberikan berkah. Sehingga banyak orang yang datang ke sini khususnya pada malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Karena alasan bahwa malam-malam tersebut merupakan malam yang istimewa. Daur hidup pasti akan terjadi pada setiap individu. Tak terkecuali raja. Raja-raja yang wafat memiliki tempat peristirahatan terakhir yang khusus dibuat sehingga berbeda dengan rakyat kebanyakan. Makam dari para pemimpin kerajaan Mataram Islam dikenal dengan nama Pasarean Hastana Kita Ageng. Nama ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti makam istana Kota Gede. Pada tahun 1640, Kota Gede menjadi ibu kota Mataram. Setelah itu, raja ketiga Mataram Islam yaitu Sultan Agung memindahkan ibu kota ke desa Kerto, Pleret, Bantul dengan alasan untuk mendapatkan kekuatan dan kejayaan yang lebih besar. Ibu kota baru ini
terletak sekitar 6 km di sebelah barat Kota Gede. Beberapa tempat yang masih tersisa dari peninggalan Kerajaan Mataram Islam, yaitu makam kerabat Panembahan Senopati yang diantaranya adalah makam Ki Ageng Pamanahan, Nyai Ageng Nis, Panembahan Joyoprono, dan Sultan Hadiwijaya. Makam raja-raja yang berada di Kota Gede terletak di sebelah barat Masjid Agung Mataram. Makam ini dibangun atas perintah Panembahan Senopati pada tahun 1511 tahun Saka. Pembangunan makam ini dilakukan secara bertahap dan diteruskan oleh penerus Panembahan setelah beliau meninggal. Makam ini dibangun pada 1579. Nah, terus makam ini dulu rumah tinggal Panembahan Senopati dan ayahnya Ki Ageng Pamanahan serta keluarganya. Nah, terus pada waktu Nyai Ageng Nis meninggal itu dia dimakamkan di rumahnya ini yang sekarang jadi makam ini. Lalu Ki Ageng Pamanahan meninggal juga dimakamkan di sini. Itu pada tahun 1584. Terus Kanjeng Panembahan Senopati sendiri meninggal pada tahun 1601. Nah, pada waktu zaman Sinuhun Prabu Hanyokroowati, yang dulu untuk tempat tinggal difokuskan untuk dijadikan makam. Gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk para pengunjung yang ingin berziarah ke makam raja. Namun, para penziarah harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh orang keraton terdahulu. Adapun tata cara itu mengharuskan pengunjung untuk mengenakan baju tradisional Jawa saat memasuki areal makam. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati Raja Mataram. Untuk nyegar itu kita sudah ada perintah dari keraton, baik keraton Jogja maupun keraton Solo. Nah, itu dilakukan setiap hari Jumat. Nah, itu di mana abdi dalam membawa bunga, terus ditaburkan ke makam-makam itu. Tujuan nyekar tadi itu adalah sebagai penghormatan pihak keraton melewati abdi dalam untuk menghormati para leluhurnya itu. Ketika Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, para abdi dalam menolak untuk ikut ke keraton baru dan memilih tinggal di Kota Gede. Mulai menjadi abdi dalam tahun 1996. Itu baru diangkat menjadi abdi. Kalau ada bendero-bendero yang itu mengirim atau menaburkan bunga itu melayani sepenuhnya apa yang dikehendakinya. Lantas kalau ada bendero yang meninggal itu ya saya ya menggalinya itu dengan rekan-rekan semua itu menggali lubangan itu. Kini kebesaran Kerajaan Mataram yang tersisa di daerah ini adalah kompleks makam raja dan kerabat Panembahan Senopati. Para abdi dalam keraton inilah yang tinggal di sekitar pemakaman dan telah mendapat kepercayaan untuk menjaga serta mengurusi makam. Yang dikemukakan di sini yaitu dari kerabat Panembahan Senopati. Setelah itu, setelah Raja Mataram pertama, kedua, terus yang ketiga itu sudah di Imogiri, Pak. Karena di sini sudah penuh. Di sini ada juga Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua itu makamnya di sini juga. Lalu Pakualam 1 sampai 4 juga di sini. Dan masih banyak kerabat yang lain. Disinilah tempat Raja Mataram pertama dikebumikan dan menjadi saksi bisu atas sejarah yang tersirat di dalamnya. Pada kompleks makam ini ada sekitar 80 makam dari keturunan langsung Raja Panembahan Senopati. Untuk tugas pemeliharaan ini dari abdi dalam Keraton Solo dan Keraton Jogja ini berjalan bersama-sama, Pak. Kalau di sini itu, jadi karena tempat ini merupakan kepunyaan kedua keraton, nah itu di sini dikerjakan bersama-sama antara abdi dalam Keraton Jogja dan Solo.
segala sesuatu yang ada di sini dipecahkan bersama ini. Kota Gede terus menyisakan nilai sejarah dari para raja-raja Mataram di zaman kejayaannya. Sisa-sisa bangunan yang masih berdiri tegak hingga kini seakan memancarkan aura para Raja Mataram zaman dahulu. Deretan bangunan sisa peninggalan kerajaan Mataram masih berdiri tegak hingga sekarang. Bangunan-bangunan tersebut bercirikan bangunan zaman dahulu saat kerajaan masih berjaya. Salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram yang masih berfungsi seperti sedia kala adalah sebuah telaga yang dikenal dengan sebutan Sendang Salirang. Telaga ini merupakan sumber air bagi penduduk sekitar. Sendang Selirang adalah sebuah telaga yang dibuat oleh Panembahan Senopati sekitar tahun 1284. Dahulu, telaga ini merupakan tempat mandi bagi keluarga Raja Panembahan Senopati. Ini adalah Sendang Selirang. Sendang ini dibikin pada waktu Panembahan Senopati masih tinggal di yang sekarang jadi makam ini. Ini dulu adalah rumah tinggal Panembahan Senopati dan ayahnya Ki Ageng Pemanaan, juga keluarganya. Nah, untuk keperluan sehari-hari, Panembahan Senopati membangun sebuah sendang yang dinamakan Sendang Selirang. Nah, Sendang Selirang ini dulu dipakai untuk keperluan sehari-hari Panembahan Senopati dan keluarganya, misal untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, ini dinamakan Sendang Selirang. Ini diambil dari kata saliro. Nah, saliro itu kalau dalam bahasa Jawa artinya badan. Nah, ini untuk keperluan sehari-hari, misalkan untuk mandi dan lain sebagainya pada waktu itu. Air yang ada di Sendang Selirang ini dipercaya masyarakat dapat membawa keberkahan. Tak heran jika banyak masyarakat luar Kota Gede yang datang untuk mengambil air dari Sendang Selirang. Untuk sekarang, saat ini, sendang ini dipakai untuk mandi oleh masyarakat sekitar sini dan juga para peziarah yang akan masuk makam, itu banyak yang mandi di sini, Pak. Misal untuk malam Jumat atau malam tertentu, itu banyak peziarah yang mandi di sini. Biasanya mereka mandi memilih jam 12 itu. Nah, itu di samping itu juga banyak peziarah yang mengambil air ini untuk keperluan tertentu mereka. Nah, gitu. Saya datang ke sini karena menurut cerita sih dulu air di sini tuh bisa berkhasiat ya. Tapi saya ke sini nggak karena itu, karena pengen jalan-jalan aja. Kok di sini tempatnya asik. Pertama sebelum masuk ngeri, tapi setelah di sini ya kagum aja, ternyata di Jogja itu ada tempat wisata yang kayak gini bagusnya. Konon, air Sendang Selirang berasal dari pohon beringin yang terdapat di halaman kompleks makam. Di mana air di telaga ini tidak pernah kering, walaupun usianya sudah berabad-abad lamanya. Salah satu peninggalan sejarah Kota Gede yang masih melekat pada sebagian besar penduduknya adalah sebuah bangunan unik dengan sebutan Rumah Kalang.
Rumah ini merupakan tempat tinggal pengrajin perak pada zaman Kerajaan Mataram Islam. Sebutan Kalang diperuntukkan bagi orang pendatang dari daerah Majapahit dan Bali di masa itu. Saat Kota Gede menjadi pusat kerajaan Mataram, orang Kalang sengaja diundang oleh raja untuk menjadi tukang ukir kerajaan. Keunikan rumah Kalang adalah adanya perpaduan unsur Jawa dan Eropa. Kota Gede adalah kota tua peninggalan Kerajaan Mataram. Kota Gede memiliki banyak peninggalan, diantaranya adalah Rumah Kalang. Rumah Kalang dengan arsitektur gaya Indis, dengan corak ragam arsitekturnya, ornamen pada jendela, pada pintu, dan pada kolom-kolom yang dibuat. Jendela yang begitu lebar, besar, dan juga pintu menggunakan pintu yang tebal dan panjang, juga ada ornamen kaca patri. Rumah Kalang yang terkenal di Kota Gede adalah Rumah Kalang milik keluarga Ansor. Rumah ini dibangun pada tahun 1920 dan terletak sekitar 300 meter di utara Pasar Gede. Keindahannya terlihat dari gaya arsitekturnya yang merupakan perpaduan gaya barok dengan gaya asli Jawa. Meskipun elemen yang berada di dalam ruangan ini sudah berbeda, tapi ciri dan kekhasan dari Rumah Kalang masih nampak. Dari luas dan lebarnya ruangan ini dengan ketinggian atap serta ornamen-ornamen yang ada dalam ruangan Rumah Kalang ini. Kini, Kota Gede terkenal sebagai pengrajin perak terbesar di Jawa, di mana para ahli kerajinan Kota Gede telah lahir sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Konon para abdi dalam Kerajaan Mataram dulu yang merupakan ahli-ahli kerajinan ukir bertugas untuk membuat benda-benda seni yang dibutuhkan istana. Baik itu yang terbuat dari emas, perak, maupun tembaga. Ribuan hasil kerajinan perak kini telah diekspor ke luar negeri. Hal tersebut semakin memacu masyarakat Kota Gede untuk terus mengembangkan kerajinan perak yang dimilikinya. Hampir di sepanjang jalan Kota Gede terdapat toko kerajinan perak. Sehingga dalam perkembangannya, Kota Gede sering juga disebut sebagai kota perak. Kota Gede juga identik sebagai kota tua dengan sebutan The Old Capital City. Hal tersebut dikukuhkan berdasarkan sisa peninggalan zaman Kerajaan Mataram yang masih terus ada dan terjaga di bumi Kota Gede hingga sekarang. Sekilas, tampak Kota Gede tidak berbeda dengan perkampungan masyarakat lainnya yang ada di Indonesia. Tapi, bila kita menyisihkan sedikit waktu untuk menyusuri jejak-jejak sejarah di tempat ini, kita dapat menemukan berbagai keunikan tersendiri dari daerah ini. Seiring berjalannya waktu, kemegahan masa Kerajaan Mataram perlahan terkikis dan menyisakan sebuah kampung yang tenang.